kami dengan materi digitalisasi pendidikan dan peran guru. Sebelumnya, perkenalkan saya Nur Madina sebagai moderator dan teman di samping saya. Perkenalkan, nama saya Putri Sahra. Saya Firanda Barat. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk membacakan materinya. Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam pembangunan bangsa. Menurut Triawati 2022, tujuan utama pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar mampu menjadi individu yang unggul dan berdaya saing di tingkat internasional dan maupun nasional. Menurut Zamili 2020, dalam proses pendidikan, guru memegang peran penting untuk mendukung perkembangan siswa dalam mencapai tujuan hidupnya. A. Penerapan digitalisasi dalam dunia pendidikan di era modern. Digitalisasi pendidikan adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai aspeknya, mulai dari kurikulum, metode, media, hingga sistem administrasi. Penerapan digitalisasi pendidikan di era modern terdampak pada berbagai aspek seperti pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh merupakan bentuk pendidikan formal yang diselenggarakan oleh lembaga di mana peserta didik dan pendidik berada di lokasi berbeda. Oleh karena itu, diperlukan sistem telekomunikasi interaktif serta berbagai sumber daya pendukung untuk menjembatani keduanya. Menurut Rusman dan Hamalik dalam artikel Yuangga, pembelajaran jarak jauh memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan pembelajaran jarak jauh pertama, tersedianya fasilitas moderating, di mana pendidik dan peserta didik dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internal tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. Kedua, peserta didik dapat belajar atau mereview bahan pelajaran setiap saat dan Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Yang kedua yaitu blended learning, yaitu model pembelajaran yang memadukan pembelajaran tatap muka melalui metode seperti ceramah, penugasan, tanggung jawab, dan demonstrasi dengan pembelajaran daring yang memanfaatkan berbagai media serta teknologi. Model ini bertujuan mendukung belajar mandiri sekaligus memberikan pengalaman belajar yang lebih luas kepada peserta didik. Blended learning sendiri terdiri atas 3 komponen utama, yaitu online learning, pembelajaran tatap muka, dan belajar mandiri. Kelebihan dari blended learning yaitu pertama, peserta didik bebas untuk mempelajari topik secara mandiri menggunakan materi yang tersedia secara online. Yang kedua, guru dapat memberikan tambahan materi melalui media online. Dan ketiga, mengurangi aktivitas bermain-main siswa dengan cara mengisi hal-hal bermanfaat yang dapat dilakukan melalui gadgetnya, yakni mengerti tugas secara online. Yang kedua, kekurangan dari blended learning. Yang pertama, proses kegiatan belajar mengajar yang hanya mengandalkan teknologi saja tidak dapat sepenuhnya berhasil. Kedua, guru tidak dapat mengendalikan aktivitas siswa di luar tatap muka secara penuh. Dan yang terakhir, siswa yang cenderung mempunyai minat belajar yang rendah akan merasakan kesulitan untuk belajar secara mandiri dengan pembelajaran online ini. B. Peran guru dalam pengembangan pendidikan karakter peserta didik di era digital. Pendidikan karakter merupakan aspek penting dalam sistem pendidikan nasional yang bertujuan tidak hanya mencerdaskan peserta didik secara intelektual, tetapi juga membentuk moral, integritas, serta kepribadian yang kuat. Di era digital, tugas guru dalam mengembangkan karakter semakin menantang karena teknologi memiliki pengaruh besar terhadap sikap dan perilaku siswa. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memiliki kemampuan yang memadai, yakni sebagai berikut. Yang pertama, menjadi teladan dalam penggunaan teknologi. Kedua, mengintegrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran. Dan ketiga, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran karakter. C. Tantangan yang dihadapi guru dalam proses digitalisasi pendidikan. Tantangan utama di era saat ini terletak pada upaya mengatasi dampak pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi. Menurut Rahman Tarajo et al. 2022,
yang menjadi tantangan yang dihadapi guru di era digitalisasi yaitu pertama krisis moral, kedua melek digital, ketiga krisis sosial, keempat perkembangan iptek, dan yang terakhir guru harus menjadi teladan. Saya untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada materi 1. Jadi C, digitalisasi dapat membantu meningkatkan akses pendidikan di daerah terpencil. Perkembangan teknologi, terutama teknologi digital, sangat membantu bagi wilayah terpencil. Dengan adanya akses teknologi, wilayah terpencil pun dapat menerima akses pembelajaran dengan merata. Di era perkembangan teknologi digital yang semakin maju, penyelenggaraan pendidikan menjadi tantangan besar bagi banyak negara termasuk Indonesia. Meskipun demikian, terdapat sejumlah upaya yang dilakukan untuk memajukan pendidikan di daerah-daerah terpencil di Indonesia, antara lain 1. Infrastruktur pendidikan yang berkualitas, 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan yang terakhir pengembangan kurikulum yang relevan. Yang terakhir yaitu strategi guru dalam mengoptimalkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Adapun strategi yang digunakan untuk mengoptimalkan yaitu strategi yang mengoptimalkan teknologi digital dalam mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi berbasis media sosial meliputi pertama pelatihan dan pengembangan profesional, yaitu pelatihan berkala, workshop, dan seminar. Yang kedua, mentoring dan kolaborasi, yaitu seperti kelompok kerja, program mentoring. Yang ketiga, penyediaan sumber daya seperti akses perangkat dan aplikasi dan pusat sumber belajar digital. Yang keempat, dukungan teknis seperti tim dukungan teknis, paduan dan bantuan sosial. Dan yang terakhir, evaluasi dan umpan balik seperti evaluasi berupa dan umpan balik konstruktif. Saya kembalikan kepada Mbak. Baik, itulah tadi materi dari kelompok kami. Adapun kesimpulannya yaitu digitalisasi pendidikan membawa berbagai metode pembelajaran seperti pembelajaran jarak jauh dan blended learning yang masing-masing memiliki keunggulan dan tantangan tersendiri. Peran guru sangat penting dalam membentuk karakter peserta didik serta harus mampu menguasai teknologi dan menjaga contoh dalam penggunaannya. Selain itu, digitalisasi juga membuka peluang untuk memperluas akses pendidikan di daerah terpencil. Mungkin inilah yang sempat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.